selamat beraktivitas para pendengar. Kembali lagi dengan Recycle Trust. Ditemani dengan saya Rifki Alif. Dan di sebelah saya ada teman saya juga. Ini nama gue Firly. Dan ini kisah kami berdua. Sampah. Kita akan membahas tentang masalah self-defending. Kita bahas dulu tentang self-defending menurut Wikipedia. Ayo Fir. Menurut Wikipedia, apa itu self-defending? Pertahanan diri merupakan aksi dalam pembelaan diri adalah tindakan membela diri. Nggak yudok gitu ngomongnya tadi. Membela harta atau kekayaan dari orang lain yang dapat membahas tindakan fisik. Wikipedia ya. Pokoknya dari Wikipedia ngomongnya gitu, weh. Jadi intinya proses untuk pertahanan diri dong. Iya, bahasanya gitu. Kita sebagai manusia wajib untuk mempertahankan diri. Menurut gue wajib sih. Kenapa? Wajibnya Jelaskan dalam 40 kata, dimulai dari sekarang. kita nggak lagi UN bangsat. Bisa jelaskan mulai sekarang. Kenapa harus ngejelasin pakai 40 kata? Sudah jelaskan, Anda nanya mulu dari tadi. Lama bener. Jadi pertahanan diri ini menurut gue adalah sesuatu yang penting kan. Kalau lu nggak bisa mempertahankan diri, emang lu bisa melindungi orang lain? Ya? Juga temen gue yang satu ini. Tapi yang kalau menurut gue self defending itu sih penting sih, karena kan maulah harga diri kita direndahin sama orang lain. Masih kita nggak ada niat mau anin harga diri kita sendiri, minimal diri kita sendiri lah. Yeah. Ini kan orang lain, jika kita sudah bisa mempertahankan diri sendiri, Allah atas izin Tuhan kita bisa menolong orang lain sih. Nah, di podcast kemarin kita sempat menyinggung nih masalah self defending ini, kan ada sangkut pautnya nih sama first impression kan. Sangkut pautnya apa nih? Sangkut pautnya adalah kenapa kemarin disangkut pautin sama first impression anjing, first media tadi gue mau coba. Susah sales. susah yang kerjanya di bidang jaringan ini gimana sih, gue bingung. Ya udah, tadi first impression kita sautin sama self defending kan, karena untuk pembelaan diri atas sebuah tuduhan yang tidak benar menurut gue sih, lebih tepatnya ya, karena first impression kemarin kita ngomong ya, dinilai ini karena belum terlalu dekat ini lu harus kasih jarak ini. Gue harus bikin defending gue kalau gue membuktikan kalau gue bukan seperti ini loh gitu. Maksudnya jangan sampai diri gue terlalu dinilai jelek dengan masalah yang kalau dan rumit. Gue sih gitu. Berarti itu termasuk hal yang penting ya, setelah kita melakukan first impression yang jujur lalu dibarengin dengan self defense yang jujur, terlalu orang yang pribadi yang bisa dikatakan jujur ya kan. Masuk ya. Nah, itu kan tadi menurut teman gue ya. Kalau menurut diri gue sendiri sama sih sebenarnya penting juga, karena melakukan first impression di situ orang akan menilai diri lo. Diri lo bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan takaran lo. Itu kan sama aja dengan self defending ya, dengan kan gue nih cuma segini nih, gue mampunya ngasih segini nih, ekspektasi lebih kepada lo karena udah tahu tuh takarannya segini. Nah, iya, lo tuh mampunya segini. Nah di situ kan melanjutkan sesuatu hubungan yang tidak akan merepotkan menurut gue. Jadi ini ya, jadi kita tadi udah nyebutin masalah definisi sama udah masukin fungsi di situ ya. Iya. Udah nyebutin fungsinya juga tuh, kenapa bisa self defense, untuk apa self defense. Kalau kita ngomong pasti kita juga melakukan kan. Ini gue jangan ngomong gini nih, kalau gue ngomong gini berakibat buruk nantinya. Nah itu tuh self defending tuh. Bukan sekedar karate atau taekwondo. Omongan juga sih di self defending. Makanya kan ada pepatah bilang mulut mah harimaumu. Kalau lu nggak bisa ngontrol mulut, lu mau ngontrol yang lain. Kontrol yang mana kan? Maksud gue ucapan aja bisa membuat orang sakit hati, bahkan bisa ada pidana kan. Iya benar. Sekarang mas segala sesuatu pidana ya. Masuk bab kedua, yaitu masalah baku banget sih kita ngomong dia pakai bab kedua. 1 jorok, 2
Ya, kita udah masuk bab 2 masalah bullshitnya tentang self defending. Self defending ya. Nah, terjadi di circle kita sekarang nih, di saat kita ngobrol sama orang tuh kadang kita tidak memperhatikan takaran diri kita. Segera hayu. Diajak ini hayu. Hayu. Udah pokoknya mah hayu terus lah pokoknya mah. Aku nggak mampu hayu dulu. Gimana masalah nanti bisa berbohong. Nah, berat ya self defending anak muda ya. Segala hayu gitu. Karena masih hayu terus. Nah, di sini kan kita mulai mengurangi kan. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu bakal merepotkan diri lu nanti. Contoh yang masa lu mau mau bohong terus kan? Iya juga sih. Ini berdosa ditambah berdosa pula. Nah, itu sih menurut gue sih. Jadi kadang bullshit tuh di situ tuh. Kadang kita melupakan hal kejujuran dalam melakukan untuk melindungi diri kita sendiri. Jadinya kita akan repot nantinya. Yes. Menurut lo? Apa ya tadi? Another bullshit ya. Kalau lu ngomongin another bullshit, defending itu lebih kayak ada satu posisi kayak lu ini ya. Ini enggak? Mungkin gua akan salah tangkap atau oleh pendengar kita salah tangkap kalau isi dari istilah playing victim. Itu dia itu. Tahu kan lo? Tahu playing victim yang pernah merasa tersakiti ya kan? Iya. Jadi kayak dikintil. Channelnya family friendly atau nggak mau disensor sih bangsa. Nanti ada bunyi bebek, tenang aja kok kalau yang jorok-jorok. Ya lanjut. Iya, jadi kayak masalahnya self defending adalah jadi kayak merasa tersakiti terlalu drama sih. Menurut gue salah penggunaan self defending adalah kayak lu merasa tersakiti terus lu drama. You born with drama ya? Iya, you build drama. Kan menurut gue bukannya sesuatu yang jelek kalau seandainya lu drama terus lu jatuh ke playing victim dengan mengatasnamakan kayak lebih ini nih, gue lebih galau nih lagi. Ketika kayak gitu orang buat ngasih saran buat lo ini itu tapi ternyata lu malah jatuhnya tapi kan terlalu banyak tapinya ya. Iya jadi kayak udah playing victim, self defending terus playing victim. Dari itu kadang gue juga suka kesel sama orangnya tapi emang situ jualan tapi ya kan. Emangnya ditaruh di kepala? Iya. Itu tape ya. Ya itu sih maksud gue bener sih, kadang kita terlalu melakukan playing victim. Jadi gini loh, self defending itu jangan diartikan kita harus menahan segala omongan orang. Kita harus wah ini gue harus gue banget nih. Ya gue minum dulu ya bentar. Iya boleh minum. Jangan ditinggal aja. Jadi harus melakukan gue banget gitu. Enggak, jadi ada saran dari seseorang lu cerna dulu. Jika itu menurut lu kurang bagus, tanyakanlah ke dia. Kayaknya nggak gitu deh. Saran lain nggak, daripada nolak duluan. Tapi kan orang bakal jadi jenuh. Akhirnya apa? Nggak gini loh, nggak. Iya. Dan yang mana jelek lah. Agak lucunya seperti itu akan terus bercerita tentang hal yang sama. Mulu ya dari kemarin. Tidak ada progres. Kitanya jadi jenuh denger ya. Kita dikasih tahu, tapi nggak mau melakukan saran. Tapi menikmati lah intinya gitu lah udah. Tapi kayak juga nggak menerapkan self defending ya, jadi kayak gak aja. Kayak tersakit. Punya problem. Iya. Problem merasa risih. Minta saran kita untuk self defending. Lalu dengan banyak alasan, iya tapi kan gue terikat, tapi kan gue sih bukan masalah tapinya, gue yang mempermasalahkan si progresnya sih. Iya itu dia. Itu nggak sih, kayak gue nggak butuh hasil akhir, gue butuh progres itu yang jalannya menentukan hasil kan, bener kan gue ya, sakit gak, tapi menikmati ya. Iya jadi jangan kesannya kayak lu udah nggak enak tapi lu tetap nerusin. Jadinya kan dalam kategori lu nggak enak kan, lu masih bisa cari pelampiasan lain ya, maksudnya gitu. Iya benar. Bahasanya bukan pelampiasan sih, maksudnya cara lain untuk bisa mengatasi suatu solusi gitu. Maksudnya
dimana satu terpusat sama kita doang. Tapi ya kalau misalnya kayak gitu nih, seumpamanya lu punya masalah tapi lu nggak mau orang lain komen, saran gue jangan diumbar. Udah intinya sih itu. Cukup lu rasain sendiri, conclusionnya ada di diri lu sendiri, penyelesaiannya di diri lu sendiri. Lu nggak usah komen kalau masalah lu nggak mau dikomen orang, intinya sih itu. Iya. Jadi ini ya. Jadi contohnya adalah kalau lu punya masalah lu nggak boleh cerita ya. Iya. Jadi harus telannya itu. Telan aja udah pahit-pahit ya kan. Iya. Masalahnya setiap kita ngomong tentang masalah yang ada dalam diri kita, orang pasti akan komen karena kita hak Anda bercerita, hak kita mendengar dan mengomentari. Itulah kadang kita sebagai manusia malah untuk ngindarin hal-hal yang kayak gitu lah. Jangan terlalu menutup diri, malah saran dulu. Dan aja mau dikritik, masa Anda tidak? Yang level di bawah presiden atau yang di atas yang udah presiden? Jangan diteruskan. Anda makar. Kita bukan makarnya. Tapi gitu, menurutku sih gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ingin memberi saran kepada lu tampung, lu cerna. Ada yang tidak sesuai, lu balikin ke dia. Kayaknya nggak gini deh. Lu ada saran lain nggak? Lu minta saran lain itu akan lebih baik daripada lu sudah menolak dulu ya kan. Orang udah akan males. Akhirnya esok-esok yang ada lu nggak akan di komen lagi sama dia. Iya, benar-benar. Ini sih itu. Makanya self defending ini ada baik ada buruknya itu. Ada baiknya di saat sudah punya circle, lu sudah mulai mentakar diri lu sendiri gimana. Itu kan maksud self defending. Lu ngomong apa adanya ke orang itu. Gue coba mampunya gini tuh, gue nggak bisa begini, gue nggak mau begini. Orang itu akan ya wes. Saat ada sesuatu yang bukan lu banget, lu nggak akan diajak. Intinya sih itu. Ya, tadi lu bilang kalau apa ya, self defending ada benar ada salah. Yang kegiatan yang benar banget itu apa sih gitu? Yang benar banget ya. Misalnya lu lagi yang benar banget ya. Lagi nongkrong nih. Selalu ditanya, lu bisa main malam nggak? Padahal di pas itu lu nggak dibolehin sama orang tua ya. Ngomong aja jujur, lu nggak bisa main malam. Daripada lu ayo saat lu diajak lu bingung, lu pasti bakal berbohong kepada salah satu. Iya, benar-benar betul. Nggak bohong sih, lebih tepatnya kayak lu nggak ngasih info gitu ya. Iya. Ngilang banget. Lu bakal keluar tapi izin ke orang tua lu bukan main. Atau enggak lu nggak bisa ikut tapi bilangnya bukan nggak boleh. Melakukan kebohongan itu sih menurut gue ya. Itu yang baik. Sama yang kedua yang self defending, orang yang double nggak mau dikasih tahu. Kalau gue sekali 2 kali udah dikasih pencerahan tapi dia masih nggak terima, yang ketiga kalinya lu berhak untuk nolak cerita dia. Apaan sih lu nggak jelas? Kenapa? Udah kita kasih tahu, Bray. Kasih tahu cuma bisa ngasih saran segini, kali bisa membantu tapi udah ditolak. Nggak kesel. Kayaknya semua orang kesel ya udah gitu. Iya kan. Akhirnya lo akan pindah teman sendiri tuh. Yang si pencerita, yang punya masalah jatuhnya kayak, aduh, kayaknya hidup gue gini banget sih. So Anda blank hitam, kuatas deh di Instagram sering terjadi. Dengan lagu-lagu galau. Di Anda tidak boleh muasabah diri Anda. Salah. Itu memeli, jangan diikuti. Salah. Ya, muasabah gitu diri. Kan maksud menurut gua. Menurutku gimana? Menurut gua sih self defense. Another bullshit menurut gua adalah jujur kayaknya berat banget ya guys. Jujur berat. Menurut gua kayaknya berkata jujur itu adalah satu yang udah berat banget ya. Sih menurut gue, jujurnya dari orang terdekat aja sih. Ya, lu lagi momennya tadi yang mau diajak jalan nih, dulu sama temen dekat lo, ini gue nggak bisa nih ngomong kayak menjanjikan sesuatu. Terus kalau seandainya baik sih, jatuhnya kayak ngomongin ini sih, lu yakin dengan omongan lu sih. Ya itu dia itu. Orang mempertanggungjawabkan lah ya. Iya. Orang tuh kadang-kadang kayak lupa dengan apa yang diomongin nih, dia nggak yakin.
Itu dia. Kurangnya itu gitu tuh. Iya, kayak gue bukan benci ya, maksudnya kategori kayak pengetahuan gue ketika lu bikin janjian, bikin suatu agenda, terus lu bilang dengan ya kalau di agama gue ngomongnya insya Allah tuh ya, sering banget kan lu dengar itu insya Allah bawa nama Tuhan akhirnya. Iya itu makanya bahasanya ini ya. Dari dalam ini gue, dalam kamus gue adalah insya Allah itu ketika lo ucapkan artinya apa? Gue bukan sedikit ceramah ya, gue jadi agak gamblang dulu, gue kasih tahu dulu. Insya Allah itu setahu gue adalah artinya Allah mengizinkan. Kalau seandainya lu gunakan kalimat itu, jika misalnya universal ya, jika lu gunakan itu, jika Tuhan mengizinkan, terus akhirnya lu bohong, bukankah ini jelek kesannya? Kadang kita tuh insya Allah itu sebagai penolakan secara halus sih ya. Iya. Gue nggak bisa tapi gue malu nih kayak kalau ngomong nggak bisa nih. Kayaknya gue cari kata gampang. Insya Allah aku datang. Sedangkan menurut gue penggunaan kata insya Allah jika Tuhan mengizinkan, jika Allah mengizinkan 100% datang bos. Iya, maka dari itu Lo harus 100% bisa. Di saat lu sudah melakukan insya Allah aku datang, nih ntar nih pas acara dimulai lu langsung komen lagi, nggak bisa bos, gue ada acara keluarga. Itu bisa kali-kali lo. Kalau misalnya lu mau bong gede gitu, nggak bisa bos, mau rapat PBB gitu sekalian ya kan. Setelah lu bong gede gitu, maksud gue bong kecil bong gede dosa sama. Iya. Ngapa bawa rapat-rapat PBB? Maksud gue gitu, kalau misalnya tuh jangan yang kristal lah, yang lain misalnya gitu kan ya. Apa? Intinya iya, lebih dahsyat ya. Di sini kan kita ngomongin gini bukan tanpa maksud ya. Kadang diri kita sendiri suka lost control ya, tapi kan sudah mulai mengurangi nih karena masih muda, masih tahap pencarian jati diri. Di saat lu sudah menemukan jati diri yang kurang baik, gede, ntar lu gitu. Apalagi udah masuk ke ranah pergaulan antar tetangga, ntar lu punya istri, punya anak, gabung circle yang udah lumayan luas seperti contohnya RT RW, lu masih mengiyakan sesuatu yang bisa disebut urgent tapi lu nggak bisa melakukannya, jadi satu RW bos. Percaya sama gua, kita ini masih kecil, circle kita masih kecil, cuma ibaratnya kayak nongkrong di kafe paling banter 5 orang 6 orang ya kan. Pesan masih boba promo ya kan. Ntar lu punya anak, punya istri goreng, iya kan, ngumpul secara RT RW dan lu masih pelaku segitu, ya udah sih menurut gua. Makanya di sini kita mumpung masih dalam pencarian jati diri, sedikit rem lah. Self defending itu penting karena kita suka melupakan self defending itu sih. Tujuan kita sih itu. Lagi-lagi kita ngomongin takaran ya. Iya kan? Iya, takarannya. Takaran dalam berbicara. Enggak. Menurut gue semua kehidupan itu ada takaran sih kan ya. Iya. Semuanya ya. Semua ada takaran. Dalam kata arti bukan cuman komposisi air putih ya. Bahkan kartun yang sering kita ngomong pun yang sering kita nonton pun Patrick Star aja pernah ngomong sistem berlebih itu udah baik. Harus sesuai takaran. Aduh, referensi kita kalau nonton kartun ya nggak ada referensi Mata Najwa, Deddy Corbuzier gitu, enggak ya, ini kartun gitu. Kartun karena kan masih pencarian jati diri. Pencarian jati diri harus. Kita kalau udah dewasa nontonnya ILC sih. Aduh, piu. Ya itulah menurut gua. Intinya self defending itu penting buat diri kita sendiri atau buat kemaslahatan orang lain juga itu penting, karena kan orang kalau lu udah iyain segala ajakan tanpa lu filter dulu, orang kan ada ekspektasi tinggi kan kalau wah ini orang bagus nih kayaknya nih bisa tiba-tiba ekspektasi lu sejatuh-jatuhnya kan, lu bisa nggak ditemenin lagi. Iya sih itu. Ya, menurut gue gini ya, perkara lu nggak ditemenin atau kagak sih itu ya pilihan hidup ya. Iya sih, tapi ya lu kan manusia nih, lu kan makhluk yang kayak kemarin gue bilang, lu kan makhluk beragama dan beradab. Masa iya lu nggak butuh sama manusia? Manusia kan makhluk sosial. Iya, mungkin hidup sendiri terus ada pendamping. Ima mana nih? Imajinasi. Nah, untuk ngurusin pasangan hidup mah belakangan ntar kita bahas juga, tenang lah. Untuk self defending ya kita cukup lah ya di
di sini ya daripada panjang di lebar dan terusnya gue digulung. Sebenarnya kalau misalnya panjang bisa panjang sampai Panarukan sana sih, saking panjangnya kita bisa ngebahas sana sini. Iya. Tapi cukupin sampai sini karena poin-poin pentingnya udah kita bahas juga. Ya intinya sih gitu. Maksud gua sesuatu kalau lu pengen ngomong pikir dulu itu untuk kemaslahatan diri lu, kemaslahatan temen lu juga sih. Kebaikan untuk kita bersama, nggak ada kebaikan untuk diri sendiri sih, kecuali kalau lu emang egois sudah cukup. Itu dia. Segitu podcast dari kami. Kalian gak bosan ngedengernya karena masih ada podcast selanjutnya. Ya kurang lebih kita bisa bikin satu album lah ntar. kita tutup dengan doa penutup majelis. Mana lo? Maaf, sorry. Gue kebiasaan dulu ini di pesantren. Ya udah terus deh. Dia suka pesantren kilat sih tapi. Iya, suka pesantren kilat, mohon maaf. Juga pagi doang, siangnya udah pulang. Nah, kita sampai sore. Oke, udah see you, dadah. Ya, thank you. Aktivitas kembali.